Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Materi gitu loh. Karena kalau hanya sekedar penyembahan saja, di dalam Bible banyak yang menyembah Yesus itu banyak. Dia datang lalu menyembahnya, tapi Yesus nggak menolak. Tapi yang saya tahu, yang dimaksud Muslim di sini bukan penyembahan yang itu, bukan sujud itu, gitu loh. Karena kan dalam bahasa Indonesia ini kan udah dicampur-campur itu, sujud juga menyembah, ibadah juga menyembah, diterjemahkan menjadi kata yang sama. Akhirnya jadi buntu. Udah, gitu. Oke, saya jelaskan ya. Begini, Des. Menyembah itu memang secara kata di dalam Al-Quran atau apa yang kamu sebut tadi itu tidak secara eksplisit ditulis letterlek begitu ya. Tapi di dalam kami pengertiannya menyembah itu mentaati segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah atau Tuhan atau penguasa keseluruhan alam semesta ini, dan mentaati segala apa yang dilarang supaya jangan dilakukan. Dan di sini arti kata menyembah kalau saya sendiri mengartikan adalah merendahkan diri serendah-rendahnya dan berserah diri kepada Allah, kepada yang penguasa alam ini. Ketika kita tahu bahwa ada penguasa alam, kita harus merendahkan diri dan menyerahkan segala sesuatu yang apa kita miliki dengan keseluruhan kemampuan kita, kekuatan kita, cinta kasih kita. Sorry Bang, sedikit. Gini Bang, ya. Pengertiannya bukan penyembahan terhadap Allah, tapi penyembahan gitu loh. Karena penyembahan ini kan bisa terhadap siapa saja. Dia bisa penyembahan terhadap setan, penyembahan terhadap harta, bisa penyembahan terhadap uang dan lain sebagainya. Makanya jangan pengertian penyembahan terhadap Allah, tapi penyembahan saja. Apa penyembahan itu? Nah, tadi saya sepakat dengan Anda tadi mengatakan segala ketaatan terhadap perintah maupun larangannya. Saya sepakat dengan itu. Gitu loh. Itu sebenarnya esensi dari penyembahan itu. Oke. Saya jelaskan tentang yang bersifat umum ya. Ini kan tadi yang bersifat khusus. Kalau yang bersifat umum itu adalah bentuk penghormatan, meninggikan siapa yang dianggap kita sebagai lebih dari kita. Itu penghormatan, ini salah umum. Contoh misal dengan sujud kepada yang lain selain Allah, itu tanpa ada rasa penyerahan, tanpa ada ucapan untuk berserah diri, permintaan, permohonan di situ hanya semata-mata sujud, itu disebut menghormati, seperti yang ketika itu diperintahkan oleh Allah kepada Adam alaihissalam, kepada para makhluk, malaikat, iblis dan lain sebagainya untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Di sana itu untuk menghormati apa? Menghormati ciptaan Allah yang sempurna saat itu. Karena kesempurnaan manusia ini diciptakan oleh Allah itu diberikan akal, dibekali dengan akal, diberi free will. Diberi kebebasan untuk berpikir ketika dia sudah dijadikan makhluk. Seperti kita menghormati orang lain misalkan dalam bentuk tidak sujud. Ada dalam bentuk adat sesuatu di suatu bangsa mungkin dengan sujud. Tapi tidak disertakan dengan permintaan doa dan sebagainya kepada yang disujudi, itu namanya menghormati. Seperti ketika kita lagi sujud syukur itu juga sujud juga. Tapi dalam rasa dalam hati dengan ada disertai dengan rasa syukur. Yang membedakan di sana adalah apa yang disertakan di dalam benak kita ketika kita bersujud menghadap apa yang dianggap oleh kita lebih dari diri kita. Itu yang membedakan di situ. Baik. Jadi sekarang kita sebenarnya sudah mengerucut kepada satu kesimpulan yang sama ya. Apa yang dimaksud, kriteria apa sehingga orang itu dikatakan jatuh kepada penyembahan gitu. Apa kriterianya sehingga disebut orang itu menyembah? Tadi Anda sudah mengatakan bahwa ketika dia mentaati ya, baik yang diperintahkan maupun yang dilarang. Nah, contoh misalnya gini. Saya membaca di dalam Al-Quran, itu di dalam Al-Jathiyah 23, itu berbunyi begini. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya? Nah, terus juga di dalam At-Taubah ayat 31, mereka menjadikan rahib-rahib mereka, ya, dan alim ulama mereka sebagai Tuhan selain Allah. Nah, kalau kita lihat penjelasan-penjelasan Muhammad sendiri, mereka itu jatuh kepada penyembahan terhadap hawa nafsu ketika dia itu seperti yang Bapak bilang tadi, dia mentaati hawa nafsunya. Dia dikontrol
ya dia berbakti kepada hawa nafsunya itu. Hawa nafsunya mengajak dia berzina, dia turuti. Hawa nafsunya mengajak dia mencuri, dia turuti. Mengajak dia jual narkoba, dituruti. Mengajak dia berbuat dosa, apa dituruti. Artinya ketika dia takluk, ya, mematuhi hawa nafsunya itu, dia jatuh kepada penyembahan terhadap hawa nafsunya itu. Nah, begitu juga orang-orang di dalam At-Taubah 31 yang menyembah rahib-rahibnya itu dan alim ulama itu karena mereka jatuh terhadap kepatuhan mereka yang sangat luar biasa, kepatuhan yang 100%. Nah, itu saya sepakat. Nah, mengenai sujud, tadi ini saya agak sedikit berbeda. Karena kalau itu penyembahan, Anda katakan itu termasuk kriteria penyembahan, apakah Allah ketika memerintahkan Adam untuk sujud kepada para malaikat kepada Adam, apakah itu menyembah? Nah, ini kan nanti debat lagi kita, apakah itu menyembah atau bukan? Nah, itu. Nah, tapi kalau masuk kepada kriteria itu, ketaatan dan kepatuhan, sekarang kita pakai kriteria itu. Apakah ketika saya atau orang-orang Kristen patuh, taat, tunduk kepada perintah Yesus maupun kepada larangannya, apakah itu dosa? Apakah itu menjadi menyekutukan Bapa? Padahal kalau di dalam kekristenan, Yesus itu mengatakan begini, barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang mengutus aku. Jadi ketika saya, orang-orang Kristen, dia taat, patuh, tunduk kepada perintah Yesus, itu bukanlah satu tindakan syirik gitu loh, bukan satu tindakan musyrik gitu loh. Karena apa? Karena ketika saya jatuh kepada kepatuhan dan ketaatan kepada Yesus yang bahasanya itu adalah kita sepakat tadi itulah penyembahan, maka itu sudah otomatis kita itu saya berbakti atau menyembah kepada Bapa. Misal satu lagi Roh Kudus. Misalnya kalau orang Kristen percaya bahwa Bapa itu memberikan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya. Nah, Roh Kudus itu yang tinggal di hati di dada manusia itu menuntun manusia, membimbing dia. Nah, ketika itu ditaati, ketika itu disembah, maka otomatis itu juga menyembah Yesus, menyembah Bapa. Gitu loh. Nah, ini saya temukan sebenarnya satu linier ya, satu linier yang sama dengan keislaman. Ketika saya membaca bahwa Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Barang siapa yang tunggu dulu sebentar, tunggu dulu. Kira-kira ini noise enggak nih? Ada suara-suara di belakang saya. Enggak. Nah, gini, tapi saya sudah tangkap poinnya, Des. Saya sudah tangkap poinnya. Sedikit lagi, sedikit jadi gini. Biar saya selesaikan. Sedikit lagi gini. Nah, cuman masalahnya gini. Ketika saya patuh taat tunduk kepada Yesus, saya katakan itu menyembah. Ketika saya taat patuh tunduk kepada iblis, saya katakan itu menyembah iblis. Nah, tapi kalau kita gunakan kriteria yang sama, ketika umat muslim patuh taat tunduk kepada Allah, berarti kan itu yang disebut sebagai menyembah Allah. Nah, ketika umat muslim taat patuh tunduk kepada Muhammad, bisa nggak standar yang sama ini kita pakai juga bahwa umat muslim menyembah Muhammad juga? Seperti itu. Udah. Ya, boleh jawab. Oke, gini, Des. Saya udah nangkap apa yang menjadi keluh kesah di dalam hati. Ini saya nangkap, Des. Jadi ini yang jadi permasalahan di dalam kehidupan kamu, aslinya kamu ini mempertanyakan dirimu sendiri, ingin menyamakan dengan orang-orang muslim. Jadi Anda ini mengarahkan ke sana. Oke, saya sudah tahu. Jadi gini, ketika Anda mengatakan taat kepada Rasulullah Muhammad SAW sama dengan taat kepada Allah, itu kan. Jadi seolah-olah Anda itu tadi mengarahkan narasi saya mengatakan ketika kita taat kepada seluruh perintah Allah dan taat menjauhi larangan daripada Allah itu sudah menyembah. Itu dalam bentuk perintah. Tapi dalam bentuk ibadah, penyembahan itu ada perbedaan seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika saya taat kepada Rasulullah, ternyata di sana perintah-perintah yang ada di dalam perintah yang disebutkan oleh Rasulullah itu menyuruh saya untuk menyembah Allah. Nah, ketika kita mentaati apa yang Rasulullah perintahkan, itu menyembah Allah yang juga disembah oleh beliau, itu bentuk taat kepada dia. Artinya yang disembah saya bukan Rasulullah, tapi objek yang ditunjuk oleh Rasulullah itulah yang saya sembah. Dan ketika mendengarkan apa yang Rasulullah perintahkan, misalkan untuk berpuasa dan sebagainya, seluruh aturan hukum di dalam keislaman, yang keseluruhan itu merujuk kepada sosok objektif, pribadi objektifnya ini, itulah yang sesungguhnya kami lakukan. Tapi ketika kembali kepada keimanan Anda yang justru menjadikan si subjek
perintah ini malah menjadi pribadi yang disembah, itu yang keliru karena tidak ada perintah di sana. Menghormati Yesus itu, mencintai Yesus itu seperti yang diperintahkan oleh Yesus yang tertulis di Yohanes 14:15 dikatakan, bila kamu mencintai aku maka kamu akan menuruti segala sesuatu yang aku perintahkan. Jadi di sana Anda kekeliruan di situ, terjadi rancunya di situ. Ketika kamu taat kepada Yesus, terus menjauhi apa yang Yesus larang, justru Anda menjadikan sosok Yesus ini sebagai objek yang harus disembah. Itu yang keliru di situ. Perbedaannya di situ, Dis. Berbeda Gini. dengan saya, Muslim. Iya, gini Bang. Kita tadi sebenarnya dulu saya sedikit ya, biar ada kamu dapat poinnya sedikit. Ketika saya diperintah Yesus ini, Yesus memerintahkan di Markus bab 12, 29, 30. Yesus itu mengenalkan Allahnya, yaitu Allahnya yang Esa. Kemudian memerintahkan kepadaku yang tertulis di ayat 30-nya, bahwa saya harus mencintai Tuhanku dengan cara menyerahkan segala sesuatunya. Di situ disebutkan bla 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 bla. Itu saya menangkap bahwa Yesus itu menyuruh saya menyembah Allah. Ketika saya taat kepada perintah Yesus, ini saya sudah menghormati Yesus karena sesuai apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita balik lagi ke masalah ini tadi. Gini Bang, saya kasih lanjut. Gini Bang, di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, jangan menyembah kepada selain Allah. Berarti kan ada orang yang menyembah kepada selain Allah. Halo? Ya, betul. Oke, nah sekarang gini, kita taruhlah menyembah iblis atau menyembah setan. Sekarang gini Bang, dalam kategori, dalam kriteria bagaimanakah sehingga seseorang itu dikatakan dia menyembah setan? Sudah? Ketika saya kasih jawabannya, ketika dia taat, takluk, patuh, tunduk kepada iblis, betul nggak? Tidak begitu. Oke, silakan. Gimana maksudnya? Gini, orang menyembah iblis kan maksudnya sudah gimana? Tadi kan saya sudah sebutkan kriteria yang disebut penyembah itu sudah Yesus ajarkan. Bukan Bang, di dalam kriteria menyembah. Gini, kriteria dulu saya mau ngomong. Iya, kriterianya sudah diajarkan oleh Yesus. Kenapa Anda nggak paham? Yesus sudah mengajarkan loh kriterianya. Itu tertulis di Markus. Kita memang di kendala bangsa lagi. Jangan nabrak. Tadi kamu ngomong, aku nggak nabrak kan? Maka ketika kamu bertanya saya jelaskan. Ketika saya jelaskan kamu jangan nabrak. Dengarkan. Bukan, pertanyaan saya bukan itu Bang. Pertanyaan saya begini loh. Tadi kan gini loh. Karena di dalam umat Muslim itu menganggap bahwa penyembahan terhadap Yesus itu kan sesuatu yang musyrik, yang syirik. Ya memang musyrik, bukan cuma Muslim. Saya sendiri mengatakan musyrik karena tidak ada dalam perintah Yesus. Iya, makanya saya bilang tadi, padahal bagaimana cara orang itu bisa menyembah Bapa, bagaimana cara orang itu bisa berbakti kepada Bapa, itu sudah diajarkan oleh Yesus. Kenapa kamu nggak mengerti kata-kata Yesus? Jangan ngajarin Bang, biar saya terangkan iman saya. Kamu gitu bertanya ya saya ngajarin. Kalau kamu nggak bertanya saya nggak ngajarin. Gimana sih orang bertanya dijelasin nggak mau? Ya, gini loh. Pertama-tama tadi kan kita berbicara dulu masalah definisi dari penyembahan itu apa. Kita sudah sepakat. Makanya jangan saya lagi. terangkan. Ya oke. Kita kan sudah sepakat bahwa penyembahan adalah perbuatan taat dan patuh secara 100%. Betul nggak? Ya, betul. Oke, berarti ketika saya taat dan patuh kepada Yesus itu penyembahan terhadap Yesus. Ketika saya taat dan patuh kepada Allah, itu penyembahan saya terhadap Allah. Ketika saya patuh dan taat kepada hawa nafsu saya, berarti itu penyembahan saya terhadap hawa nafsu saya. Ketika saya taat dan patuh kepada iblis, maka itu penyembahan saya terhadap iblis. Sepakat nggak dengan itu? Tidak. Nah, karena gimana? Sudah saya jelaskan. Gimana? Dulu. Tadi kan sudah saya jelaskan kriteria menyembah. Ya. Ketika kriteria merembah itu dijelaskan, itu sudah diajarkan oleh Yesus. Maka apabila itu terpenuhi, itulah yang disebut kita bicara ajaran. Kita bicara pengertian penyembahan itu, Bang. Iya, itu sudah dijelaskan. Makanya nih dengar, pengertian menyembah ini dengar ya. Kamu kan bertanya pengertian menyembah. Maka saya akan jelaskan. Kalau kamu nggak nanya, saya nggak jelaskan. Maka ketika saya jelaskan, kau dengar. Ya, ini kriteria menyembah ini dengar ya.
kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa ragamu. Kamu ngerti nggak kalimat segenap jiwa raga? Kita nggak nangkep. Tunggu dulu, dengar dulu ini. segenap. Dengar dulu Kak, kamu nanya dijelaskan Bang, kamu ngeyel. Bang, itu cara yang kita bahas. Gini Bang, sekarang saya tanya, ada nggak kata sembah di dalam Al-Quran bahasa Indonesia? Ada dengar dulu. Kamu kan bertanya, saya menjelaskan. Ketika bertanya jangan ngeyel. Ada kamu murid bertanya Pak, gurunya terus dijelaskan muridnya ngamuk. Kamu nih kayak ngeyel deh. Jadi murid saya itu diam kalau dijelaskan. Karena kamu tadi bilang itu cara. Dengar, kamu tadi bilang itu cara. Cara itu yang dilakukan Yesus di Matius 26:39 itu cara. Saya nggak bilang cara. Saya nggak membahas masalah cara. Saya itu membahas masalah apa sih yang dimaksud dengan ibadah itu loh. Ibadah, kalau bentuk ibadah ini berbentuknya menyeluruh, berbeda dengan menyembah. Cuma kalau menyembah ini kan beda-beda, kan kita lompat-lompat lagi. Padahal itu saya bilang menyembah ini kita tarik dari bahasa orang asli. Bekerja saja ibadah. Gimana sih kamu ini? Orang bekerja itu ibadah itu. Orang bekerja saja itu ibadah. Maka berbeda dengan ketika menyembah. Tadi kan sudah saya bilang Bang. Dengar dulu Bang. Saya bilang ya. Kita ini membahas kata menyembah, sedangkan kata ini kan bahasa Indonesia. Tadi sudah saya bilang. Betul. Di dalam Bible, makanya dengar dulu Bang kalau saya ngomong. Di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran, kata menyembah itu tidak pernah ada kata itu, karena itu bahasa Indonesia. Nah, kata apa sebenarnya yang sedang kita bahas di sini? Kata yang sedang kita bahas di sini dalam bahasa Arabnya itu ibadah, dalam bahasa Ibraninya itu avodah. Nah, apa pengertian ibadah atau avodah ini? Tadi sudah saya jelaskan. Kata dasarnya itu dari kata abdu, penghambaan. Apa itu penghambaan? Penghambaan adalah satu perbuatan melakukan apa yang diperintahkan. Sepakat nggak? Oke. Nah, sekarang dengar dulu. Berarti sekarang begini. Dalam kriteria bagaimana sehingga seseorang itu dikatakan bahwa dia itu menyembah Allah ketika dia melakukan apa yang Allah perintahkan, taat dan patuh kepada perintahnya, termasuk larangannya. Oke? Sepakat nggak sampai di sini? Ya. Oke. Nah, ketika Anda melakukan perintah-perintah iblis, bisa nggak dikatakan bahwa Anda menyembah iblis di situ dengan melakukan perintah-perintah iblis itu? Perintahnya bagaimana? Ini terlepas dari perintahnya apa? Ini terlepas dari perintahnya Pak. Kita nggak bahas perintahnya. Gini Des, jangan lari kemana-mana Des. Yang dibicarakan di sini kan menyembah. Iya. Di sini kan yang dibicarakan. Jangan balik-balik lagi Bang ke menyembah. Ya makanya tidak kembali kita fokus ke kalimat menyembah karena di situ tidak ada kan gitu. Iya kan? Kan di situ kan nggak ada, seperti katamu nggak ada. Oke, saya akui dan saya setuju. Nah, menyembah ini sudah diajarkan. Etiketnya bagaimana, caranya bagaimana, ucapannya bagaimana. Kita nggak bicara, Bang. Kita itu tidak bicara substansi bagaimana cara menyembah. Biar tertib ya, sedikit biar tertib, jangan tumpang tindih. Kasih pengertian menyembah. Tadi kan sudah dikasih pengertian juga dari kedua belah pihak. Bang Sugito mengatakan itu merendahkan diri gitu kan, menyembah, merendahkan diri kepada yang dituju. Nah, di sini nanti harus dibedakan antara penyembahan dan ibadah. Karena apa? Ibadah itu luas. Jadi biar nggak lari kemana-mana, definisinya saja dulu. Setelah itu baru apa itu yang dilakukan dalam penyembahan itu dan dijelaskan masing-masing. Jadi nggak tumpang tindih gitu. Silakan. Gini Des, saya jelaskan ya, dua substansi yang berbeda antara ibadah dan menyembah. Ya gini Des, ketika saya mentaati mendengarkan apa yang diperintahkan Rasulullah itu ketika kita lakukan itu namanya ibadah Des. Contoh, ketika Rasulullah memerintahkan kepada saya misalkan berbuat baik gitu kan, itu kita beribadah dengan dasar ketika saya mengerjakan itu dengan apa yang diruluskan oleh Rasulullah. Sama juga ketika saya mentaati perintah Yesus, ketika Yesus menyuruh kita berbuat baik kepada sesama manusia, itu bentuk ibadah, Des. Makanya ketika kita berbentuk menyembah, ini Yesus pun mengajarkan caranya dan bentuk substansinya bagaimana, dan di dalam hati itu harus bagaimana, itu dijelaskan di sana.
Makanya sudah berkali-kali saya bilang, Yesus itu mengajarkan ibadah juga mengajarkan menyembah. Itu loh. Itu yang saya lakukan. Iya, gitu jadi loh. kita sebenarnya sudah ini Bang. Ketika kamu mengatakan ibadah, tunggu dulu Dis. Ketika kamu mengatakan ibadah, itu bentuknya skupnya umum. Umum itu Dis. Ketika menyembah itu khusus. Makanya di sana ada perbedaan kalimat dan narasinya ketika Yesus mengajarkan gitu loh. Dan ini, kamu tidak melakukan keseluruhannya. Permasalahannya kenapa Bang Sugito itu mencampur-campurkan bahasa, mencampur adukan bahasa. Loh, ibadah itu bagaimana? Gini loh Bang, tadi kan saya bilang, kata yang diterjemahkan sebagai menyembah ini dari bahasa Arab ibadah. Kenapa sekarang kok beda-bedain lagi? Kan tadi sudah saya bilang, kata menyembah kan tidak pernah ada di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible. Kata ini kan bahasa Indonesia. Betul nggak kata menyembah itu bahasa Indonesia? Iya. Oke, lalu kata itu muncul di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible, diterjemahkan dari kata apa? Ternyata kalau dilacak diterjemahkan dari dua kata. Ada kata sujud juga diterjemahkan menyembah, ibadah juga diterjemahkan menyembah. Akhirnya kan jadi kacau. Makanya kita tidak sedang membahas sujud, karena sujud itu bisa kepada apapun. Bisa orang sujud kepada raja, bisa orang sujud kepada Yesus, ya kan? Bisa orang sujud kepada presiden, ya. Bisa Adam, malaikat sujud kepada Adam. Kita nggak membahas kata sujud, Bang. Kata sujud itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi menyembah. Soalnya ini bahasa ini udah jadi bahasa Indonesia, jadi kacau kita. Sujud ini kan udah jadi bahasa Indonesia. Sebentar dulu, makanya saya bilang. Sujud ini, tapi nanti saya ngomong jangan kau tabrak ya. Kita nggak apa-apa saling tabrak-tabrakan nggak apa-apa, yang penting saling pengertian gitu loh. Kata sujud ini nggak jelas nanti kamu nggak pinter-pinter. Kata sujud ini kan sudah jadi bahasa Indonesia, ya kan, dan kita tidak sedang membahas kata sujud ini Bang, kita ini membahas kata ibadah. Gitu. Karena saya melihat teman-teman muslim melihat peribadahan kami terhadap Yesus itu sebagai sesuatu kemusyrikan karena menyekutukan. Ya, sedikit Bang Edis, kalau lari ke ibadah nanti melebar lagi karena tadi topiknya itu kan menyembah. Jadi saat lari ke menyembah saja dulu gitu loh, biar fokus. Itu. Makanya gini Des, gantian saya ngomong ya Des. Kamu kan di sini bertanya ya, kamu bertanya tentang ibadah dan menyembah kan. Nah, ada dua pokok substansi di situ. Ada dua pertanyaan yang harus saya jawab. Ya, jadi kamu dengarkan biar kamu pinter ya. Ketika ibadah, contoh ini saya beri contoh. Contoh saya disuruh bapakku, beli rokok, terus saya jalan, saya ibadah kepada bapak. Itu namanya ibadah. Betul, saya sepakat dengan itu. Udah sepakat. Nah gini, Yesus pun begitu, memerintahkan dalam bentuk ibadah, kasihi sesamamu. Ini ibadah ini. Namanya ibadah. Makanya saya bagi dua di situ. Yesus pun membagi dua substansi berbeda antara menyembah dengan ibadah. Makanya disebut itu ayat adalah rohnya Alkitab, karena di situ menduduki dua substansi yang berbeda dalam arti yang sama, ibadah. Nah, ketika Yesus mengatakan kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, ini adalah bentuk ibadah, bukan bentuk menyembah. Ya, diajarin saya anjilin ya. Baik, terima kasih. Ketika Yesus menyembah, tunggu dulu. Ketika Yesus mengajarkan menyembah, di sana lengkap kalimatnya yang tertulis di Markus bab 29 nomor ke-30. Itu adalah menyembah. Bedakan di situ, kalimat-kalimatnya bisa kau renungkan dan bisa kau pelajari. Itu menyembah itu tujuannya. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap, makanya saya bilang segenap. Di keseluruhan apa yang kita miliki kita serahkan, berserah diri di situ. Itu yang namanya menyembah. Nah, caranya Yesus ajarkan dengan mencontoh kepada Yesus. Contohnya gimana? Itu tertulis di Matius bab 26 ayat 39. Itu caranya. Tapi dalam perlakuan di dalam benak kita ada tertulis di Markus bab 29 ayat 30. Nah, ketika saya mentaati apa yang dilakukan Yesus, itu bentuk ibadah. Tapi ketika saya melakukan apa yang Yesus perintah, itu saya bentuk menyembah.
Pahami di situ. Ya, jadi Bang Sugito Bang Sugito biar ada sanggahan dan edukasinya nyampe dan diskusi pada siang hari ini nih ada perjalanan yang bagus gitu kan. Biar menjelaskan itu nanti baru disanggah. Silakan Bang Edis. Baik, jadi mungkin saya sepertinya menghadapi para pendialog. Saya sendiri yang dihadapi. Saya sendiri pribadi saya orang yang Iya, artinya gini Bang, saya jelaskan dulu Bang. Gini Bang, kita itu bedakan ya Bang, bedakan dialog diskusi pasar dengan diskusi akademis. Saya tadi berusaha untuk melakukan diskusi secara akademis, membicarakan Gini. Mas Sugito biarkan Edis menjelaskan, tapi usahakan Edis jangan memframing ini diskusi apa-apa, langsung jelaskan saja pada topiknya. Jadi tidak ada sanggahan yang secara tiba-tiba. Begitu, silakan. Iya, jadi kalau mau cuman model-model diskusi hajar-hajar aja, ya saya juga tinggal tunjukkan saja ayatnya. Ya, saya misalnya buka ya di dalam Matius 17 ayat yang ke-14. Saya bacakan ya. Di sini berbunyi begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Ini kalau saya nggak mau bicara definisi kayak gini caranya. Ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, Tuhan. Nah ini kalau saya nggak mau bicara definisi loh, asal baca-baca aja. Tuhan, kasihilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga ke dalam air, bla 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 dan seterusnya. Kalau kita baca narasi ini, di sini nggak ada narasi Yesus ngomong, jangan sembah saya. Nggak boleh. Nggak ada narasi semacam itu. Makanya kalau kita baca keseluruhan Injil, kalau kita baca Bang keseluruhan Injil, Yesus itu tidak pernah menolak penyembahan. Banyak orang berbondong-bondong menyembah Yesus itu tidak menolak penyembahan. Cuman sebenarnya yang dimaksud Muslim itu bukan penyembahan yang ini gitu loh. Bukan ini definisinya ini sujud gitu loh. Yang saya maksud itu penyembahan karena begini loh. Masuk ke ranahnya. Kalau Bang sebentar, kalau Bang Juma punya sesuatu, Bang Juma boleh. Ya ini santai. Silakan Bang Juma. Saya lagi pahami apa yang maksudnya Des, biar nanti gampang. Jadi gini, maksud saya gini loh. Bedakan kalau kita itu mau diskusi secara akademis dengan diskusi yang main hantam-hantam aja. Kalau main hantam aja kita nggak kelar gitu loh. Iya, abis Gurunda akuk ya. Ini aku edit cuma 3 menit. Oke, silakan. Saya jelaskan, Des. Ya, ketika kau bacakan Gurunda sama Mas Kores. Kan saya sudah bilang, kamu harus mengerti adat budaya waktu itu di daerah Israel. Ya, penghormatan di sana di rata-rata dengan menggunakan sujud. Penghormatan ini. Nah, kan saya sudah tadi katakan ada rulesnya apa yang dimaksud menyembah dan bukan apa yang sujud Bang, menyembah Bang. Nggak ada di situ. Iya, menyembah. Iya, saya dengar menyembah. Iya. Di situ kalimatnya jadi apa yang keluar? Udah clear berarti kan? Tunggu dulu, belum clear. Aku belum jelaskan, kau udah bilang. Kan udah menyembah di situ, ada orang menyembah Yesus kok di situ. Dengar dulu ucapannya di situ. Nah, sekarang abang yang mau memberi pengertian kan? Makanya dari awal tadi saya bilang, ayo kita bicara pengertian gitu loh. Makanya sekarang gini loh, gantian. saya kan bilang. Bang Sugito yang repot sekarang kan? Ngomong nggak boleh gimana sih? Kamu tadi ngomong itu sudah kesana kemari. Nah makanya saya ngomong ini. Di situ ucapan orang itu meminta tolong, ya, meminta tolong dia, bukan berserah diri dia. Dia meminta tolong untuk menyembuhkan anaknya. Berserah diri itu. Ini udah melebar kemana-mana. Izin dulu ya, sebentar. Izin dulu melebar kemana-mana, biar kembali ke topik. Silakan Bang Juma dikembalikan ke topik. Maaf dulu ya Pak Sugito ya. Ya. Bang Juma silakan. Resen. Oke, baik. Maaf saudara saya ya. Jadi gini, saya hanya ingin mengatakan bahwa ibadah itu bahasa Al-Qur'an. Sembah itu bahasa Indonesia, bahasa kita di sini. Jadi ketika terkait dengan ya ketundukan kepada pencipta langit dan bumi, itu namanya ibadah. Ibadah itu hanya kepada Allah, tidak ada kepada yang lain. Nah, kalau misalnya yang dijelaskan oleh saudara Edis itu
di dalam Al-Quran itu disebut dengan kata tau'an atau tawwa'a atau ya tatawwa'u. Ketaatan itu berbeda. Nah, yang dimaksud di sini ketika taat kepada baginda, atiullah misalnya, atiullah wa atiur rasul, itu bukan beribadah. Sehingga tadi Saudara Edis mengatakan, jadi kalau saya mentaati perintah setan, saya ibadah kepada setan. Itu berbeda. Ibadah itu hanya khusus kepada Allah saja, pada pencipta langit dan bumi. Sementara apa yang Anda lakukan terhadap Yesus itu masuk dalam rangkaian syirik, musyrik. Kenapa? Karena Anda beribadah. Anda bukan hanya sekedar menyembah, tapi Anda beribadah kepada Yesus. Bukan hanya menyembah tok, bukan hanya tunduk, tapi Anda beribadah. Anda bukan hanya bersimpuh, Anda bukan hanya sujud, ya, menghormat kepada Yesus, tapi Anda ibadahi. Maka jatuh kepada syirik, musyrik. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, jadi ketika umat Islam itu mengikuti hawa nafsu, itu berarti dia taat kepada hawa nafsu. Dia tidak beribadah kepada hawa nafsu. Dia menyembah kepada hawa nafsunya sendiri, tapi tidak beribadah kepada hawa nafsunya. Jadi ini harus dipahami. Jangan disamaartikan menyembah dengan beribadah. Ibadah belum tentu menyembah. Menyembah belum tentu beribadah. Ibadah sudah pasti menyembah. Itu sudah pasti itu. Oleh karena itulah kemudian ketika kita ingin mencari benang merah di dalam mengkaji Quran, apalagi Saudara Edis bawa Al-Quran, harus ngerti dulu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Bukan berarti sembahlah Allah, ibadahilah Allah, ibadahilah Rasul. Bukan. Tetapi taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maksudnya sama dengan perintah-perintah dalam Al-Quran. Ya, bagaimana kemudian Al-Quran mengatakan bahwa wa ata'na, artinya apa itu? Dan kami telah taat. Ketika kami telah taat wa ta'na, bukan berarti kami telah beribadah. Kami taat kepada pemerintah, bukan berarti kami beribadah kepada pemerintah. Makanya dalam Al-Quran itu jelas diterangkan di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kemudian ada kata na'budu di situ? Kami menyembah. Kenapa dia larinya ke menyembah? Karena bahasa Indonesia tidak memiliki kata yang spesial untuk menerjemahkan ibadah. Maka semuanya dikatakan menyembah. Padahal menyembah itu artinya adalah ketundukan. Sementara ibadah dalam bahasa yang sesungguhnya itu adalah bukan hanya sekedar ketundukan, tetapi mendudukkan Sang Allah sebagai Khalik, pencipta satu-satunya. Itu. Tapi kalau menyembah seperti yang Anda terangkan, sujud, bersimpuh. Jadi orang yang menyembah kepada Yesus sama halnya adalah menyembah kepada Yesus, beribadah kepada Yesus. Iblis ketika merasuki orang dalam Markus 9, orang itu langsung bersujud kepada Yesus. Anda artikan itu mereka sedang beribadah kepada Yesus. Orang-orang Majus datang menyembah kepada Yesus. Anda artikan itu mereka beribadah kepada Yesus. Padahal mereka bersimpuh, menghormat. Bukan beribadah. Ibadah itu hanya kepada Allah. Makanya kalau orang Kristen mengatakan, mau kemana? Aku mau ke gereja. Ngapain? Mau beribadah. Artinya mereka sedang ingin melakukan ketundukan kepada Yesus. Berarti jatuhnya kepada syirik. Jadi kalau kami umat Islam mengatakan Edis menyembah kepada Yesus, maksudnya Edis beribadah kepada Yesus. Dengan kata lain, Edis sedang menyekutukan pencipta langit dan bumi dengan manusia bernama Yesus. Jadi Anda jangan membuat sebuah pelintiran terhadap kata menyembah. Menyembah di situ adalah ketundukan, dan ketundukan terhadap Yesus, ibadah kepada Yesus, itulah wujud bahwa Anda ini adalah syirik. Karena masih menganggap bahwa Tuhannya Yesus itu ada. Tetapi ketika Anda sudah menghilangkan kata Yesus, Tuhannya Yesus tidak ada, tapi Yesus itu adalah Tuhannya itu sendiri, maka Anda jatuh ke dalam kekafiran. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ibadah itu, sekali lagi, ibadah itu sudah pasti menyembah. Menyembah belum tentu ibadah. Saya menyembah kepada kedua orang tua, artinya sujud, bersimpuh. Bukan berarti saya beribadah kepada orang tua saya. Ya, jadi khusus Saudara Edis, belajar lagi. Ketika saudara mengatakan saya menyembah kepada Yesus, itu artinya Anda beribadah kepada Yesus. Jadi Anda nggak bisa lolos di situ. Jangan Anda mengatakan bagaimana mereka yang menyembah kepada hawa nafsu, bagaimana mereka yang menyembah kepada perintah-perintah pemerintah. Jangan artikan situ. Kenapa? Karena menyembah kepada Yesus sama dengan ibadah.
kepada Yesus. Apa itu? Menghambakan, mengabdikan, menundukkan diri terhadap Yesus, di mana Yesus dianggap sebagai pencipta langit dan bumi. Jadi beda, jangan Anda samar-samarkan itu. Jadi yang benar, Kristen bukan hanya menyembah, tetapi Kristen sama dengan ibadah kepada Yesus. Dan kata lain, mereka adalah orang-orang kufur, mereka adalah orang syirik. Demikian, terima kasih waktunya sahabat-sahabat. Lanjutkan. Ya, jadi Ya, silakan. sebenarnya antara Zulkifli dengan Bang siapa namanya tadi? Lupa saya. Gitu. Muhammad Sugito. Bang Gito sama Bang Gito sebenarnya sudah saling bertentangan ya. Apa yang dikemukakan oleh Zulkifli, kesalahannya si Bang Sugito itu ditimpakan ke saya. Padahal saya tadi sudah Begini, Saudara Edi, tunggu. Saudara Sugito tadi sudah mengakui pemahaman beliau terhadap Al-Quran itu masih minim. Sementara kaidah yang saya jabarkan kepada Anda adalah fi'il mudhari yang ada di dalam perintah atau pengakuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini fi'il mudhari disandarkan kepada siapa? Yang menyembah. Sama dengan kata-kata na'budu, abdina, ta'buduna, dan seterusnya. Ibadihi, dan seterusnya. Itu adalah ketundukan, peribadahan kepada Allah. Sementara yang Saudara Sugito tadi jabarkan adalah tentang penyembahan dalam perspektif bahasa Indonesia dan muatan ibadah di dalam Al-Quran terhadap Allah. Nggak ada yang keliru di situ. Cuman beliau tidak mengambil akar kata dari kata abdu atau abdina atau dari kata abadah, ibadah kepada Allah. Itulah tadi yang sedang saya usahakan dari awal supaya ada musik siapa ini berdandut ria ini? Oh, tunggu. Mungkin yang nggak ngomong di mute aja itu ya, nggak ngomong. Ya, jadi gini, makanya tadi dari awal itu saya mengusahakan supaya kita itu mendefinisikan kata ibadah. Nah, tadi Zulkifli bilang ibadah itu hanya kepada Allah. Di sini satu dua kalimat Zulkifli sudah saling bertentangan. Dia mengatakan ibadah hanya kepada Allah, tapi dikatakan orang Kristen beribadah kepada Yesus. Kan berarti Yesus Allah kalau gitu, kalau ibadah itu hanya kepada Allah. Kan gitu. Jadi gini. Begini, Dis. Sabar. Tunggu. 30 detik. Begini. Ibadah itu hanya kepada Allah. Kalau ada ibadah kepada selain daripada Allah, jatuhnya syirik. Itu yang saya maksud. Silakan. Bukan seperti itu bahasa. Nah, ini saya sudah katakan kepada Anda. Berarti harusnya bahasamu begini. Ibadah itu seharusnya hanya kepada Allah saja. Itu bahasamu. Loh, kan saya sudah katakan dari tadi. Ibadah itu hanya kepada Allah. Ketika ibadah itu dipersembahkan kepada selain daripada Allah, berarti menyekutukan Allah dengan makhluk. Nah, Kristen ini bukan hanya menyembah, tapi ibadah kepada Yesus. Jatuhnya kepada syirik. Jul, jangan kemana-mana dulu. Berarti peribadahan kepada selain Allah. Berarti ada ya? Itu yang kalian lakukan. Itu yang Anda lakukan sekarang. Itu yang Anda praktekkan. Baik, sekarang begini. Dalam kriteria bagaimana sehingga seseorang itu disebut sebagai jatuh kepada peribadahan? Apa yang dia lakukan kok seseorang itu dikatakan beribadah kepada sesuatu? Oke. Pertama, ketundukan hati dan mulut Anda yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Satu. Oh, bukan seperti itu. Tunggu. Satu. Itu penjelasanmu. Tunggu. Sabar. Ini adalah cara kamu, karena kamu udah tahu bahwa beribadah kepada Yesus itu adalah sesat. Kamu udah tahu itu. Makanya Anda ingin mencari jalan untuk terbebas dari itu. Kedua, yang mau saya jelaskan adalah masalah pengertian ibadah, Jul. Ibadah itu adalah menghambakan diri, mengabdikan diri. Semua ketundukan terhadap gerakan-gerakan dalam penyembah prosesi ibadah itu diperuntukkan kepada satu orang, yaitu Yesus. Bukan peribadahan. Yang saya maksud itu pengertian dari peribadahan, bukan pengertian peribadahan kepada siapa, bukan. Ibadah itu adalah pengabdian. Ibadah itu pengabdian. Oke. Ibadah itu adalah menghambakan diri. Oke. Ibadah itu adalah menyembah. Oke, terus? Ya itu dia. Oke, pertanyaannya dalam kriteria bagaimana sehingga seseorang itu disebut dia beribadah kepada sesuatu? Oke,
dalam kriteria menganggap sesuatu itu adalah pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia dengan embel-embel awalnya adalah firman. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke. Jadi kalau pengertian kamu seperti itu, maka akan ditabrakkan dengan pengertian ibadah, kriteria orang jatuh kepada peribadahan menurut Muhammad. Saya bacakan peristiwa di balik At-Taubah 31. Ya, teman-teman tolong hargai dulu, saya baca dulu ya. Ketika sampai kepadanya dakwah dari Rasulullah, yang dimaksud adalah Adi bin Hatim dari Bani Tayy, ya, datang kepada Muhammad, lalu sedang mendengar Muhammad membaca At-Taubah 31 yang berbunyi begini. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang dihalalkan bagi para pengikutnya dan menghalalkan yang haram bagi mereka, lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Jadi menurut Muhammad Zulkifli, apa masalahnya? Dulu. Jadi apa masalahnya? Mereka beribadah kepada rahib mereka beribadah kepada Yesus seperti yang Anda perhatikan. Apa masalahnya? Biar saya selesaikan dulu. Tadi kan kamu bilang seseorang itu jatuh kepada peribadahan karena menganggap dia sang pencipta. Ternyata menurut Muhammad bukan. Seseorang itu jatuh kepada penyembahan, peribadahan kepada sesuatu ketika dia menuruti orang tersebut secara 100% taat, patuh tunduk, sekalipun perintahnya itu bertentangan. Kamu salah di situ. Yang dimaksud oleh Al-Quran surah At-Taubah, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum, mereka benar-benar menganggap bahwa rahib-rahib mereka ini setara dengan dewa, setara dengan Theos, setara dengan pencipta langit dan bumi. Itu yang dipahami dalam ayat ini. Bukan penjelasan Muhammad. Oh enggak, memang kayak begitu. Apa yang kita lihat sekarang? Bagaimana orang Kristen mendudukkan Yesus? Salah enggak yang saya katakan? Anda beribadah kepada Yesus, Anda menganggap Yesus setara dengan Bapaknya? Salah enggak itu? Ya, jadi begini Zulkifli. Bedakan antara pengertianmu dengan pengertian Muhammad. Kalau saya mau nuruti pengertian kayak mana Anda memahami pengertian Rasulullah Muhammad SAW? Sementara yang dimaksud Al-Quran, yang dimaksud pemahaman di situ adalah orang-orang ini menyetarakan, menganggap rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Tidak ada di situ. Pengertiannya bukan seperti itu. Ini pengertian menurut Muhammad. Adi bin Coba pengertian kok bawa Nabi Muhammad, sementara itu adalah definisi Anda sendiri. Loh, ini bukan pengertian saya. Ini coba Anda lihat di mana itu? Tunjukkan. Kitab apa yang Anda baca? Tafsir Ibnu Katsir. Oh, itu kan tafsir. Ngerti tafsir enggak Anda? Oh, berarti kamu mau membantah tafsir? Bukan, saya tanya sama Anda, tafsir ngerti enggak Anda? Ya, mau membantah tafsir kamu berarti. Saya tanya dulu kamu Edis, tafsir itu apa? Definisi tafsir itu apa? Secara umum, tafsir itu maksudnya pengertian. Pengertian apa? Pengertian pribadi? Pengertian Al-Quran? Ya, begini, atau pendapat Al-Quran? Atau pendapat Rasulullah? Saya tanya dulu samamu, tafsir itu pendapat Rasulullah atau pendapat manusia? Ya, makanya kasih kesempatan saya menjawab. Anda mengatakan tadi, ini adalah pernyataan Rasulullah. Ternyata yang Anda bawa itu adalah tafsir manusia. Gimana itu? Bukan tafsir. Seandainya di sini bukan tafsir gimana? Anda mengatakan tadi tafsir. Seandainya di sini Ibnu Katsir mengatakan menurut fulan, menurut ini, menurut Ibnu Abbas, enggak. Dia mengutip satu peristiwa. Lain, tafsir itu kan beda-beda. Ada menurut ini, menurut itu, menurut ada. Nah, ini tafsir menurut siapa ini? Ini tafsir pandangan siapa? Ada hak. Ini bukan menurut ada, tapi mengutip satu peristiwa yang terjadi. Loh, tahu. Bukan tahu. Ini peristiwa yang dikutip bahwa Adi bin Hatim mempunyai percakapan dengan Muhammad. Terus? Adi bin Hatim.
Adi bin Hatim yang seorang Nasrani protes, bilang begini, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Protes dia bahwa dikatakan sama Adi bin Hatim yang orang Nasrani ini bahwa mereka tidak menuhankan, tidak menyembah rahib-rahibnya. Tapi Muhammad bilang tidak. Mereka menuruti apa yang mengharamkan, apa yang dihalalkan, atau menghalalkan apa yang diharamkan. Nah, salah nggak tuh? Salah nggak tuh? Berarti dia beribadah kan? Iya, itulah perintah. Nah itu dia, makanya aku bilang, apa yang Anda permasalahkan? Ketika Rasulullah mengatakan mereka beribadah kepada rahib mereka, mereka beribadah kepada Isa Al-Masih, seperti yang Anda perhatikan sekarang. Salah enggak tuh? Ya, sekarang begini, kalau kita menggunakan standar yang sama yang digunakan Muhammad, bahwa seseorang jatuh kepada peribadahan terhadap sesuatu karena dia mengharamkan yang dihalalkan atau yang menghalalkan yang diharamkan, sekalipun itu bertentangan dengan perintah Allah, maka itu jatuh kepada peribadahan. Sepakat dengan Muhammad? Bukan kepada saya, itu Muhammad yang ngomong. Ya emang gitu. Memang begitu. Oke, sekarang apa masalahnya kemudian? Apa masalahnya kemudian? Sekarang Anda menuhankan dan beribadah kepada Yesus kan sama, perintah manusia yang kamu lakukan kan begitu. Iya, jangan kemana-mana dulu. Enggak kemana-mana, itu supaya kamu sadar. Makanya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa dikatakan seperti itu? Kenapa dia katakan seperti itu? Kenapa? Karena Kristen mengikuti perintah Paulus di dalam mengibadahi Yesus. Sekarang kalau kita gunakan standar yang sama, kita gunakan sekarang standar yang sama. Ya, silakan. Sekarang kalau misalnya Muhammad menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan umat Muslim mengikuti Muhammad, apakah kalau kita gunakan standar yang sama, kamu nggak mengakui bahwa kamu jatuh kepada peribadahan kepada Muhammad? Oh iya, itu pengingkaran itu, mengingkari apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah, mengikuti apa yang bukan diperintahkan. Ketika lebih mengikuti perintah Rasulullah yang bertentangan dengan Allah, maka itu artinya manusia jatuh kepada peribadatan kepada Rasulullah. Baik, sekarang masalahnya kita temukan berbagai macam riwayat para sahabat itu. Riwayat apa pula? Para sahabat meminum darah Muhammad. Riwayat apa pula yang kau bawa? Saya minta tunjukkan kitabnya, lalu kau baca original teksnya. Bisa nggak? Oh, lari ke original teks ini. Oh, harus gitu. Memang kamu pikir saya jemaatmu? Emang kau pikir saya orang gereja? Nggak bisa, Edis, saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Edis, saya tanya samamu. Umat Islam itu belajar dari terjemahan atau dari original teks? Tergantung siapa dulu. Kalau kau yang belajar, memang kau mau terjemahan. Sekarang kau bawa-bawa banyak riwayat. Oke, terangkan. Riwayatnya di kitab mana? Coba Anda bacakan kepada saya. Saya ingin tahu. Baik. Pantas nggak Anda mengajarkan riwayat dalam Islam kepada saya? Silakan. Saya ambil buku saya dulu. Sebentar. Baik. Ya, saya tunjukkan sama kamu nanti. Bahwa baik. Darah, kencingnya bahkan diminum. Baik, ya, silakan. Itu dalil-dalilnya. Padahal kalau kita baca dalam Al-Quran, darah itu termasuk yang tidak boleh dikonsumsi. Silakan, makanya aku bilang samamu. Silakan tunjukkan kitabmu. Saya butuh data primernya. Tunjukkan ke saya. Ayo tunjukkan buku saya sebentar. Buku saya. Kau karang lagi kayak buku yang kau kirim kemana-mana itu. Ini. Yang kau kirim kemana-mana itu. Oh, jelas dong. Satu-satunya kristologi yang kau kirimkan saya kan? Kamu takut buku kamu itu kubal-balin semua. Saya kirim alamat, saya kirim kamu. Nenekmu kiper. Penipu. Kapan kau minta alamatku? Saya sudah bilang sama kamu. Dari dulu sampai sekarang kau kerjamu cuma nipu aja terus. 20 saya kirim sama kamu. Jadi kesimpulannya hari ini, orang Kristen menyembah Yesus artinya beribadah kepada Yesus. Titik. Maka Kristen itu tempatnya kekal di neraka. Selesai. Saya bacakan nih. Ya, Malik bin Sinan, ayah Abu Said Al-Khudri. Udah. Silakan lanjutkan dengan yang lain. Anda nggak bisa nipu saya dengan kayak gitu. Malik bin Sinan ayah Rasulullah sampai menelannya. Nabi bersabda. Ini panik ini Zulkifli. Saya bacakan. Nggak cuma kamu, Edis, saya katakan samamu, sampai anusmu pindah ke mulutmu. Mau mendoktrin Islam dengan riwayat-riwayat seperti itu, umat Islam tidak akan goyang. Kecuali Anda membacakan kitabnya, Anda narasikan
original teksnya, kemudian Anda i'rabkan semua, lalu kemudian Anda kritikin sanadnya, baru kami tunduk. Lah kalau kau baca bahasa Arab saja nggak bisa, terus kau mau menceramai kita gitu? Hubungannya dengan bahasa Lah, Arab? harus dengarkan sama saya Edis. Dengarkan saya Edis. Dengarkan saya Edis. Sampai mulutmu itu geriting Edis. Umat Islam tidak akan pernah percaya dengan caramu kayak begitu. Kenapa? Umat Islam itu bersanad. Ngerti? Tidak percaya dengan terjemahan ini? Saya tidak percaya. Oh berarti kamu menganggap ulama-ulama yang mengeriwayatkan? Oh siapa bilang? Itulah kau. Terlalu banyak makan babi. Itulah kau. Kayak mana kau bilang ulama sementara yang kau bacakan adalah karyamu sendiri? Kayak mana kau bawa-bawa ulama sementara yang kau bacakan karanganmu sendiri? Tunjukkan data primernya. Kau sama si anak bata itu sama aja. Rudi Yohanes sama aja. Saya tanya samamu Edis. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu agar kau paham Edis. Manusia aja bisa kalian edit jadi Tuhan. Apalagi kalau cuma catatan-catatan kayak begitu. Jadi kami nggak goyang. Ngerti enggak? Sering meriwayatkan riwayat. Udah, diam. Saya butuh yang berilmu. Udah, diam. Diam saya bilang. Sekarang saya tanya sama Medis. Umat Islam kalau mau belajar Islam itu ke pondok pesantren, bukan ke kamu. Datang kau bawa-bawa. Diriwayatkan. Baca Quran aja kau nggak bisa. Sekarang kau baca diriwayatkan. Lari masalah nenekmu kiper. Enggak, masalahnya kau membawa surat Taubah. Terus kau mengatakan tafsir. Saya minta Anda membacakan tafsirnya dalam kitab yang aslinya. Anda larinya ke bahasa Indonesia. Macam itu kau mau belajar dengan saya? Hah? Iya, saya mending kau belajar Bible. Jadi tema kita kembalikan ke tema bahwa Kristen itu penyembah manusia, ibadah kepada manusia, tempatnya kekal di neraka. Itu yang melakukan itu. Itu yang perlu Anda pahami. Oke, silakan Saudara Sugito dilanjut atau kalau bisa di-kick aja orang ini. Aku Gurunda. Tidak ada ilmunya soalnya. Aku mau makan Edis. Halo, ini Kores. Ya, akhirnya aku makan lu juga. Itu apa ya? Tadi soal peribadahan itu, berarti lu tahu Yunaninya ya? Ibadah itu apa ya? Kalau Hebrunya itu dia avoda. Enggak, dia enggak akan bisa tahu. Orang ini cuma cari makan dengan mendefinisikan sesuai seenak dia terhadap yang dia katakan hadits. Bahkan sampai dia nulis buku loh untuk itu cari makan. Sebenarnya ini Gurunda, kalau kita tanya ada perintah Rasulullah makan darah, nggak akan ketemu itu. Iya, makanya aku bilang orang kayak begini tuh nggak perlu terlalu diikutin maunya. Kenapa? Karena dia baca Bible aja nggak bisa. Kecuali terhitung bunglon membuat sebuah narasi mengenai ini kami sudah memproduksi dan ini dengan kepada Islam baru kita buat mainan aja Kores. Nah ini sekarang aku mau aku mau ngejelasin dulu soal ibadah dalam Yunani ya, karena gue kan ahli Yunani, Dis. Nah, perhatikan di sini, Dis. Lu kalau misalnya gelagapan, waduh, Yesus lu yang Yunani udah nih, nggak bisa bantu lu lagi. Gua share screen di sini. Pada Ibraninya, bukan merujuk kepada Yunaninya. Yunani dong, Yesus hidupnya di Yunani di Perjanjian Baru, ngapain ke Ibrani? Udah nggak usah ke sana kita. Jadi pertama. Nah, ini gua akan share screen di sini ya, Dis. Ntar dulu. Kalau kok nggak ada, ntar ya. Chrome. Ini what? Nah, harusnya edisi itu gini juga, tunjukkan kitab gundulnya. Ini cuma Zabur ya, wah, masih sampai sekarang masih gitu. Edis. Tulisan Arab. Edis. Nggak ada huruf, nggak ada tanda bacanya, nggak ada rokatnya. Banyak cerita. Nah, sekarang sini ya, ini ke pesantren kilat. Perhatikan ini mengenai ibadah tadi udah dijelaskan oleh Gurunda. Nah, ibadah itu hanya ke Allah saja. Itu dinisbatkannya ke Allah saja dalam Al-Quran. Gak ada Nabi Muhammad itu nggak ada, ya.
Itu persis terjadi dalam perjanjian baru, Edis. Perhatikan. Ini pertanyaan saya berarti nggak bisa. Paulus ini favorit gue ya, perhatikan di sini. Dan rahib-rahib. Nah ini, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Nah ini Yunaninya apa nih yang kulayani nih? Apakah ini proskineo? Kita buka Bible Hub yang kuurapi. Nah, keluar nih di sini nih. Martis garmou estin hoteos ho latreio. Latreio, I serve. Latreio itu ibadah dalam Yunaninya, Edis. Bukan proskineo. Proskineo sujud. Nah, kita lihat lagi nih, itu tadi di Roma, sekarang di Ibrani 12:28, Paulus lagi nih. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Beribadah nih apa nih? Apakah ini proskineo? Perhatikan di sini, Edis. Nah, gua kuliti lu di sini. Dio basilein aseileton para lam Banontes nggak usah jago-jagoan komentarin dihes ini dihes giliran diajarin kitabnya nangis. Latreuo men we may serve, kita akan beribadah kepada Tuhan. Nah ini bukan proskineo lagi nih, latreuo lagi nih. Gue satu lagi tunjukin, gue punya dalil tumpah-tumpah ini, Edis. Kisah para Apostolos 24 nomor 14. Baik, tetapi aku mengakui kepadamu, berarti ini Petrus ya, bahwa aku berbakti kepada ilah nenek moyang kami. Nah, berbakti ini apa nih? Berbakti itu bukan proskineo juga, Edis. Perhatikan di sini. Mana? Oh ini. Legosin, hairesin, hou tos, Latreuo, I serve lagi. Di sini ibadah, my bre. Nggak ada proskineo sama sekali di sini. Ini berangkat dari mana? Dari pengajaran Yesus yang di sini, Edis. Matius 4 nomor 10. Matius 4 nomor 10 nih. Maka berkatalah Yesus, "Anyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan ilahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Perhatikan ini, hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Perhatikan di Yunaninya, Edis. Wah, buset Yunani ini loh. Jangan macam-macam lu sama Yunani. Udah kabur. Nah, di sini. Nah, di sini nih. And him alone latreuosis. Hanya kepada dia, ini mono, hanya kepada dia saja, latreuosis, kamu menyembah. Dar, selamat datang di kebenaran. Pertanyaan buat lu, kapan Yesus dilatreuokan? Kores, udah kabur ya. Enggak, masih ada dia. Mana? Ini ada man, Edis TV masih ada. Sudah belum? Udah, tunjukin sama gua Yesus dilatreuokan, gua pindah Kristen deh. Silahkan, Edis. Ya, pertama sebelum saya langsung merujuk situ ya, karena saya orangnya nggak mau diskusi-diskusi pasar. Tadi di ini pasar Yunani yang seperti ini pasar buat lo. Tadi di situ kata yang diterjemahkan menjadi melayani, ya itu kata apa tadi? Latreuo. Service ya, pelayanan ya. Iya. Oke, baik. Jadi ketika Anda berbakti, ketika Anda melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, berarti itu yang dimaksud dengan pelayanan. Iya. Oke. Sekarang begini, kalau Yesus memerintahkan saya jangan mencuri, jangan berzina, bla bla bla, terus saya turuti itu bahasa Yunaninya apa tadi? Latreuo. Ya udah, salah nggak itu? Ketika saya mana tertulisnya Latreuo? Loh, kan kamu mutar-mutar. Salah. Enggak, gue tinggal nanya mana dalilnya. Karena ini beribadah itu hanya dinisbatkan kepada Allah. Dalam Yunani maupun Arabik loh. Ya, sekarang makanya Latreuo kepada Yesus gue tanya. Ya, makanya tadi saya bilang sama kamu. Kalau mau lebih jelas, kita ke Ibraninya. Ibrani nggak ada Yesus. Yesus menggunakan bahasa Yunani. Baik, yang saya tanya, Latreuo tadi Ibraninya apa? Latreuo Ibrani avodah. Avodah, oke. Pertanyaan saya sama kamu, apakah avodah itu hanya kepada Adonai saja? Avodah hanya kepada Adonai saja. Sakah baru bisa ke manusia. Baik. Sekarang begini, kita nggak bahas sakah ya, kita bahas avodah. Kita bahas Latreuo. Yesus berbahasa Yunani, Latreuo.
Terdiam Iya, ya lu. kita biar nggak panjang lebar ke sana kemari. Iya, lu ngapain ke Avoda? Gue bahas Latrewo dari tadi. Nah kan ini berarti mau melebar ini. Bukan, dari awal gue bawa Latrewo kok. Iya, makanya tadi kan saya tanya Latrio itu Ibraninya apa? Kan Avoda. Iya, cuma kalau pindah ke Avoda nanti beda lagi. Sekarang kita ke Latrewo aja. Latrewo aja. Di mana Yesus di Latrewo kan? Ya, jadi Yesus itu kan tidak berbicara dalam bahasa Yunani. Oh, ini Yunani semua tertulis ini. Tapi Injil itu ditulis dalam bahasa Yunani. Siap. Nah, dalam bahasa Yunani ini di mana Yesus itu di Latrewo kan? Di mana? Iya, makanya sedang saya tuliskan sama kamu versi Ibrani. Bukan ditulis, Bre, dicari. Iya, saya tunjukkan sama kamu versi Ibraninya. Versi Ibraninya berarti perjanjian baru. Bukan dong, kita ke perjanjian lama. Ada Yesus di sana perjanjian lama. Oh ya jelas dong, Mesias itu dia merujuk kepada sang Mesias. Ya udah, tertulis Yesus di sana diavodahkan, silakan. Tidak tertulis di situ ya. Tidak tertulis juga. Ya udah ke Yunani aja, ngapain lu kabur-kaburan ke Ibrani kalau tidak tertulis Yesus diibadahkan di sana? Ya kalau kayak gitu jadi mutar-mutar nanti jadinya. Lu ke Ibrani itu muter-muter. Udah gua kasih kelonggaran ternyata nggak ada juga datanya. Makanya diam di Yunani aja. Mana Latrewo di sini Yesus? Iya, tadi kan sudah kita temukan bahwa itu artinya adalah pelayanan. Siap. Nah, di mana nih pelayanan kepada Yesus? Nah, tertulis dalam Yunaninya di Perjanjian Baru. Silahkan. Pengertian pelayanan itu apa? Oke, pengertian pelayanan itu Latreio dalam Yunani. Di mana Yesus di Latreio kan di Yunani? Silahkan. Iya, sebelum saya menunjukkan itu. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat. Ya, dukun lebih hebat,
atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.